Karena temanya politik internasional, panas dingin hubungan bilateral dengan Australia juga jadi salah satu isu yang mengemuka. Kedua capres punya pandangan berbeda meski tujuannya sama, mengutamakan cara damai untuk meredam konflik dengan negara tetangga. Jadi mungkin kita negara yang jumlah penduduknya besar sekali, kemudian dianggap kita seringkali emosional begitu. Kita pernah beberapa kali lakukan tindakan-tindakan militer. Jadi mungkin itu bagi mereka, mereka menganggap kita sebagai ancaman. Ada dua hal penting dalam hal hubungan kita dengan Australia. Yang pertama, ada ketidakpercayaan. Ini masalah trust, sehingga terjadi dalam beberapa bulan yang lalu masalah penyadapan. Ini hanya masalah ketidakpercayaan, masalah trust antar negara. Oleh sebab itu ke depan, menurut saya diplomasi pemerintah dengan pemerintah, antar pelaku bisnis dengan pelaku bisnis, antar masyarakat dengan masyarakat itu terus dilakukan dan terus. Alat sistem utama persenjataan atau alutsista juga jadi fokus utama dalam debat capres tadi malam. Kedua capres berbeda pendapat soal penggunaan tank tempur Leopard yang bagi sebagian orang dianggap tidak sesuai dengan kondisi geografis Indonesia. Joko Widodo memilih mengembangkan industri alutsista dalam negeri, sementara Prabowo Subianto menilai menggunakan tank Leopard sudah tepat sebagai alat pertahanan. Pandangan atau pendapat tentang alutsista yang cocok dan tidak cocok itu kita percayakan dan kita serahkan kepada para pakar yang sudah melakukan riset dalam sejarah perang terakhir. Dalam perang Vietnam Utara menyerbu ke Vietnam Selatan pakai main battle tank, Pak Joko Widodo. Ya. Mereka pakai main battle tank buatan Rusia. Ya. Jadi ada anggapan bahwa tank sebesar 60 ton dan 70 ton tidak cocok di wilayah-wilayah Indonesia. Itu tidak sepenuhnya. Selain pernyataan para capres, selalu ada yang menarik dan jadi sorotan publik dalam setiap penyelenggaraan debat capres yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum. Kemarin itu yang ketiga. Kami rangkumkan untuk Anda dari debat semalam. Terima kasih tepuk tangannya. Lagi saya ingatkan, tolong. Menarik dan penuh kejutan. Itulah kesan setiap debat calon presiden usai bergulir pada pemilu 2014 ini. Jutaan mata rakyat Indonesia selalu menanti capres dan cawapres unggulan mereka berdebat dalam menyampaikan visi dan misi. Debat capres ketiga malam tadi digelar di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta Pusat. Keriuhan pendukung yang bahkan hampir berujung kericuhan di luar lokasi penyelenggaraan berbeda dengan apa yang terjadi di ruang tunggu capres dan cawapres. Coba lihat, Pak JK dan Pak Hatta yang saling rangkul. Akrab bukan? Loh, Pak Jokowi mau kemana? Ternyata Jokowi berusaha mencari pasangannya JK yang tiba-tiba tidak ada di sampingnya. Meski sudah menjalani 2 kali perdebatan sebelumnya, tegang dan grogi tampaknya masih belum bisa lepas dari kedua calon pemimpin negara ini. Berusaha mencairkan suasana pun dilakukan keduanya. Prabowo mengatakan bahwa penonton lebih galak daripada mereka yang berdebat di atas panggung. Nah loh. Jadi sebetulnya dalam hal ini kita sama, Pak.
Loh, bukan, kalau baik ya baik. Ini Pak, penonton lebih galak dari kita Pak ya. Jokowi pun juga mengeluarkan pernyataan yang cukup mengagetkan bahwa dirinya bisa tegas. Tapi kalau sudah menduduki dan itu jelas milik kita, ya apapun ini akan kita lakukan. Apapun akan kita lakukan. Kita harus tegas bahwa hal-hal yang menyangkut kedaulatan dan itu jelas wilayah kita, ya kita akan buat rame, Pak. Enggak, karena jangan dipikir saya tidak bisa tegas. Oh, ternyata baik Prabowo maupun Jokowi berusaha menyangkal pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa Prabowo selalu manut terhadap ide-ide Jokowi dan Jokowi yang dianggap selama ini tidak bisa tegas ternyata bisa tegas. Tim Liputan Kompas TV.